Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Dwi Anggraini, NIM 2352100002. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait sasaran struktur modal. Nah, yang perlu diketahui, sasaran struktur modal atau yang biasa disebut optimal capital struktur merupakan struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan tersebut. Nah, untuk penentuan struktur modal akan melibatkan pertukaran antara risiko pengembalian. Yang pertama, menggunakan utang dalam jumlah yang lebih besar akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua, menggunakan lebih banyak utang pada umumnya akan meningkatkan perkiraan pengembalian atas ekuitas. Nah, di dalam sasaran struktur modal ini juga terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Yang pertama, resiko usaha atau tingkat resiko yang inheren dalam operasi perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang. Yang kedua, posisi pajak perusahaan. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menghimpun modal untuk persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Dan yang terakhir, konservatisme atau keagresifan manajerial. Nah, untuk sasaran struktur modal ini juga terdapat risiko usaha dan keuangan. Risiko usaha atau yang biasa disebut dengan business risk merupakan faktor penentu struktur modal yang paling penting. Bagi perusahaan yang tidak memiliki utang risiko usaha dapat diukur oleh variabilitas dalam proyeksi pengambilan atas aset atau yang biasa disebut dengan return on asset atau ROA. Risiko usaha bergantung pada sejumlah faktor. Yang pertama yaitu faktor variasibilitas permintaan. Variasibilitas permintaan itu sendiri yaitu fluktuasi pada tingkat permintaan produk yang ditawarkan. Penyebab utama dari variasibilitas ini yaitu karena adanya perubahan kebutuhan pasar dan juga faktor eksternal. Kemudian yang kedua, variasibilitas harga jual. Variasibilitas harga jual merupakan perubahan yang tidak menentu dalam harga produk yang ditawarkan. Nah, untuk penyebab utama variasibilitas harga jual ini yaitu karena kondisi pasar dan juga perubahan biaya produksi. Kemudian yang ketiga, variasibilitas biaya masukan atau fluktuasi dalam bahan baku, tenaga kerja, dan energi yang dibutuhkan dalam produksi barang atau jasa. Yang keempat, kemampuan untuk menyesuaikan harga keluaran terhadap perubahan dalam biaya masukan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pemaparan risiko luar negeri. Selanjutnya, di sini saya juga akan membahas mengenai leverage operasi. Leverage operasi adalah sampai sejauh mana biaya tetap digunakan dalam operasi suatu perusahaan. Jika hal-hal lain dianggap konstan, maka memiliki arti bahwa suatu perubahan kecil yang terjadi pada jumlah penjualan akan dapat mengakibatkan perubahan besar pada ROE. Kemudian di sini saya akan sedikit membahas perhitungan yang berkaitan dengan leverage operasi. Yang pertama, saya akan menampilkan gambar ilustrasi leverage operasi ya. Nah, bisa kita cermati dengan sesama untuk gambar leverage operasi. Nah, dari gambar ilustrasi leverage operasi ini, saya akan menjelaskan cara mencari nilai yang diharapkan. Nah, kita fokus pada kondisi, tabel kondisi atau permintaan, terus kemudian probabilitas dan juga EBIT atau laba operasi. Nah, di sini untuk kondisi terbagi menjadi 5, yaitu sangat buruk, normal, baik, dan juga sangat baik. Kemudian untuk probabilitas dari sangat buruk yaitu 0,05 dan untuk buruk yaitu 0,2 dan juga normal 0,5, baik 0,2 dan probabilitas yang terakhir sangat baik 0,05. Kemudian untuk EBIT sangat buruk
min 20.000, buruk 0, normal 30.000, baik 60.000, sangat baik 80.000. Setelah kita masukkan pada tabel dari kondisi, probabilitas, dan juga EBIT ini, selanjutnya kita akan mengalihkan antara probabilitas dan juga EBIT, yaitu 0,05 dikali min 20.000, hasilnya min 1.000. 0,2 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Setelah kita mengalihkan antara probabilitas dan juga EBIT, kita menjumlahkan hasil dari perkalian probabilitas dikali EBIT, yaitu 30.000. Jadi, untuk nilai yang diharapkan pada EBIT adalah 30.000. Kemudian kita lanjut pada kapitalis dan leverage rencana A dan juga B. Nah, untuk mencari kapitalis leverage rencana A dan juga B, kita menggunakan rumus QBE atau jumlah unit diproduksi sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi P atau harga jual per unit dikurangi V atau variabel per unit. Nah, selanjutnya kita balik kepada tabel ilustrasi leverage operasi. Nah, di sini untuk rencana A sendiri, untuk fixed cost-nya $20.000 dibagi jumlah harga jual per unitnya yaitu $2,00 dikurangi variabel per unitnya yaitu $1,50 sama dengan 40.000 unit. Kemudian untuk yang rencana B, yaitu untuk fixed cost-nya atau biaya tetap dari tabel ilustrasi leverage operasi itu $60.000 dibagi $2,00 dikurangi $1,00, hasilnya 60.000 unit. Jadi untuk kapitalis dan leverage rencana A dan juga B, untuk rencana A menghasilkan 40.000 unit, sedangkan untuk rencana B menghasilkan 60.000 unit. Kemudian lanjut pada risiko keuangan. Risiko keuangan atau financial risk merupakan tambahan risiko yang dibebankan kepada pemegang saham biasa sebagai akibat dari keputusan untuk melakukan pendanaan utang. Nah, di dalam risiko keuangan ini terdapat teori yang biasa disebut dengan teori struktural modal. Struktural modal ini terdapat risiko usaha yang merupakan suatu determinan penting struktural modal yang optimal dan perusahaan pada berbagai industri yang memiliki risiko usaha yang berbeda-beda. Kemudian dari teori struktural modal ini juga terdapat nilai suatu perusahaan yang seharusnya tidak dipengaruhi oleh struktural modal. Yang pertama yaitu tidak ada biaya pialang, yang kedua tidak ada pajak, yang ketiga tidak ada biaya kebangkrutan, dan yang keempat investor dapat meminjam dengan tingkat yang sama seperti perusahaan. Kemudian di dalam teori struktur modal juga tidak hanya ada nilai suatu perusahaan yang seharusnya tidak dipengaruhi oleh struktur modal, tetapi juga terdapat keputusan struktural modal. Yang pertama yaitu stabilitas penjualan, yang kedua struktur aset, yang ketiga leverage operasi, yang keempat probabilitas, yang kelima pajak, yang keenam tingkat pertumbuhan, yang ketujuh kondisi pasar, dan yang terakhir fleksibilitas keuangan. Cukup sekian penjelasan materi mengenai sasaran struktur modal dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.